wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, tren berpolitik di Indonesia belakangan ini kerap melibatkan tokoh-tokoh agama, terlebih para ulama dalam kontestasi politik 5 tahunan. Tokoh agama memang penting sebagai pemersatu bangsa, namun kenyataannya hal ini justru kerap membawa umat pada perselisihan karena masing-masing jamaahnya terpecah belah, sehingga muncul perdebatan dan berakhir pada permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, pada masa pemilihan, ulama seolah dijadikan target utama para politikus untuk didekati karena dianggap memiliki banyak jamaah dan followers, sehingga mampu memberi kontribusi berarti dalam peraihan suara menuju kemenangan. Namun mirisnya hadirin, kata peribahasa, mendekat karena terpaksa, menjauh karena berakhir. Dekati ulama ketika waktu pemilihan dan setelahnya diabaikan bahkan ditinggalkan. Inikah relasi antara ulama dan umaro sebenarnya? Lalu jika relasi ulama dan umaro hanya sebatas perolehan suara, bagaimanakah nasib keutuhan bangsa? Hadirin, mari sama-sama kita simak firman Allah, syarahan Al-Quran ini dengan judul Relasi Ulama dan Umaro dalam Menjaga Keutuhan Bangsa. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ hamba berlindung di bawah kuasa Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, dan ulil amri, memegang semua kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Kemudian jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ahmad bin Mustafa Al-Mardi dalam tafsirnya Al-Mardi jilid 5 halaman 72 mengatakan, Ati'ullah wa'amalu bi kitabi. Taatlah kepada Allah dan bertindaklah sesuai dengan kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad. Li'annahu yubayyinu lin-nasi ma'anuzila ilaihim, karena beliaulah yang menjelaskan kepada manusia isi dalam kandungan Al-Quran tersebut. sedangkan makna ulil amri menurut Al-Mardi adalah para pemimpin penguasa, ulama, panglima tentara dan panglima pemimpin lainnya yang dijadikan rakyat sebagai sandaran demi kepentingan umum. Hadirin, Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 ini menekankan bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan hal yang absolut, sedangkan taat kepada pemimpin agama dan pemimpin politik harus mengikuti syariat. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayat ini pun menekankan pentingnya memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan baik oleh pimpin agama maupun pemimpin politik harus selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, jika kita melihat bangsa kita saat ini, maka masih hangat-hangatnya perdebatan tentang jilbab yang dikeluarkan oleh BPIP terhadap Paskibraka Putri pada upacara HUT RI ke-79 di IKN kemarin. Sungguh hadirin, kebijakan-kebijakan ini mengusik hati kita karena jelas bertentangan dengan ajaran agama. Lalu bagaimanakah sekarang peran para ulama? Hadirin, sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 174 sebagai berikut. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, yaitu
kitab Taurat dan menukarkannya dengan harga yang murah, maka mereka hanya membalas dengan api neraka. Allah tidak akan menyapa mereka di hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya dan Dia yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Abdurrahman As'adi dalam Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamanil Mannan jilid 2 halaman 82 mengatakan, hada wa'idul syadid lima katamama anzalallahu ala rasuli. Ini merupakan ancaman yang keras bagi mereka yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Lebih lanjutnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 1 halaman 83 menjelaskan bahwa mereka yang menyembunyikan ajaran Al-Quran demi posisi kepemimpinan, Demi hadiah-hadiah yang diberikan, dan demi beberapa keuntungan, maka bersiaplah neraka balasannya dan Allah pun mengabaikannya. Astaghfirullahaladzim. Hadirin, ancaman Allah dalam ayat ini merupakan himbauan terhadap umat muslim. Jika dianalogikan, maka umat muslim adalah umat yang secara paripurna dan secara wasatiyah. Umat Islam harus bangkit terhadap semua yang diberikan. Hadirin rahimakumullah, jika kita harus saling menghormati terhadap semua umat muslim, maka hormatilah. Dan jika kita harus bangga, maka banggakanlah. Jika keduanya bersinergi dan maka paripurna akan selalu tercapai dengan seksama, maka yakinlah persatuan dan kesatuan dan tegaknya keadilan untuk semua. Ulama pemimpin Islam denganlah, demi agama marilah. Umar pemimpin negeri denganlah, demi negara marilah. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran. Ciptakan perdamaian, tegakkan kebenaran, menuju persatuan. Kalam Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.